Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jansen Samuel Halim dan saya ini tinggal di Jalan Banteng nomor 33 Palu dan juga asal sekolah saya dari SD Gamaliel Palu. Pada hari ini saya akan membacakan materi dari pelajaran fisika kelas 7 SMP mengenai materi besaran, pengukuran, dan satuan. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai dan dinyatakan dalam satuan. Lalu, satuan ini adalah suatu acuan yang digunakan dalam pengukuran untuk mendapatkan nilai ukuran dari suatu benda tersebut. Dan untuk mendapatkan nilai suatu benda tersebut, diperlukanlah alat ukur. Alat ukur ini terbagi lagi atas 3 macam, yaitu alat ukur panjang, massa atau berat, dan juga alat ukur waktu. Pengukuran. Pengukuran ini adalah suatu proses membandingkan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran ini adalah di mana kita mengukur benda tersebut menggunakan alat ukur yang sesuai. Misalnya kita mau mengukur panjang pulpen atau pensil, misalnya seperti ini. Panjangnya ini contohnya 15 cm. Maka alat yang dapat kita gunakan itu adalah mistar secara sederhana. Tapi kalau mau lebih tepat lagi, menggunakan mikrometer sekrup juga bisa. Dan juga misalnya kalau kita mau mengukur suatu berat pensil tersebut misalnya 100 gram, kita maka menggunakan timbangan atau neraca digital. Dan juga kalau misalnya kita mau mengukur waktu, jam, hari, tanggal, detik, tahun, bahkan bulan, itu kita bisa menggunakan yang namanya alat ukur waktu. Contohnya itu adalah kalender, bisa menggunakan kalender, dan juga misalnya kalender saja sih. Lalu, besaran ini contohnya panjang, lebar, tinggi. Bedakan besaran dan juga objek. Pensil adalah objek, dan besaran adalah apa yang dapat diukur dari pensil ini. Yang dapat diukur dari pensil ini adalah tingginya atau panjangnya, dan juga lebarnya yaitu diameternya. Misalnya diameternya 0,5 mm, maka 0,5 ini adalah nilai, angka. Nilai itu adalah suatu hasil dari suatu pengukuran. Maka nilai dari hasil pengukuran adalah 0,5. Dan juga satuannya itu adalah milimeter. Lalu besaran ini misalnya tingginya 15 cm. Maka satuannya cm dan juga nilainya 15 cm. Lalu contoh dari objek ini misalnya pensil seperti yang tadi saya katakan, pulpen, meja, dan lain-lainnya. Kalau nilai itu adalah angka, misalnya 15, 17, 19, dan lain-lainnya. Dan satuan itu contohnya kalau panjang itu menggunakan cm. Kalau berat itu menggunakan gram. Lalu kalau misalnya dia mau mengukur waktu menggunakan detik. Oke. Lalu besaran juga terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lainnya lagi dan sudah disepakati bersama. Contoh besaran pokok ini adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul suatu zat, dan intensitas cahaya. Sementara besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya itu adalah luas, volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi, tekanan, daya, dan momentum. Lalu, besaran fisika ini juga memiliki suatu dimensi, dan tetapi nanti pelajaran selanjutnya. Satuan juga terbagi atas dua, yaitu satuan baku dan satuan non-baku. Satuan baku memiliki nama lain satuan standar, atau disebut juga kalau satuan tak baku non-standar.
Satuan baku ini adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Misalnya panjang pensil ini, saya ukur tadi menggunakan mistar dan panjangnya 15 cm. Jika diukur tempat lain menggunakan mistar juga, maka hasilnya tetaplah 15 cm. Mau di mana saja, mau kapan saja, dan juga pokoknya hasilnya tetaplah 15 cm. Lalu satuan tak baku atau non-standar. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum. Contoh satuan tak baku ini misalnya berapa kaki, berapa mil. Berapa kaki ini kan dalam bahasa Inggris feet. Biasanya orang bilang how many feet. Maksudnya berapa feet ini kalau tidak salah bisa diartikan dalam 1, berapa meter begitu. Lalu contoh mil itu juga dapat diartikan sebagai beberapa kilometer begitu jika secara mereka menggunakan satuan tak baku ini. Alat ukur untuk mendapatkan suatu satuan dan juga besaran itu harus menggunakan suatu proses dinamakan pengukuran. Dan pengukuran ini menggunakan suatu alat ukur yang seimbang atau sama. Misalnya mau melaksanakan pengukuran dari panjang pensil ini, maka menggunakan alat ukur panjang. Beratnya, maka menggunakan alat ukur massa. Lalu, waktu, misalnya mau mengukur waktu berapa sekarang, menggunakan alat ukur waktu. Alat ukur panjang itu misalnya mistar, mikrometer sekrup, jangka sorong, lalu juga ada yang menggunakan meteran untuk mengukur panjang suatu bangunan, suatu tanah, dan lain-lainnya. Alat ukur panjang yang paling teliti atau yang paling tepat secara ilmiah adalah mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Lalu, untuk mengukur suatu massa, itu menggunakan timbangan neraca dacin, neraca 4 lengan, neraca sama lengan, dan neraca digital. Jika kalian pergi ke pasar yang masih tradisional, maka mereka menggunakan neraca yang bukan digital, atau misalnya neraca 4 lengan, neraca sama lengan. Kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau pergi ke minimarket yang sudah modern, itu biasanya mereka itu menggunakan yang namanya suatu alat ukur yang bernama neraca digital. Dan juga alat ukur massa yang paling tepat itu adalah neraca digital, karena sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih tentu saja, sehingga menghasilkan hasil pengukuran yang paling tepat. Lalu waktu. Alat ukur waktu contohnya arloji, jam pasir, kalender, stopwatch digital maupun manual, dan lain-lainnya. Kalau arloji ini atau disebut juga jam tangan, itu untuk mengukur jam dan menit biasanya. Jam pasir mengukur menit, lalu kalender ini mengukur hari, tanggal, lalu mengukur tahun, bulan, dan lain-lainnya. Kalau stopwatch digital dan manual ini mengukur detik atau menit biasanya. Dan juga stopwatch digital dan manual ini biasanya digunakan pada ajang perlombaan lomba lari, olimpiade atletik misalnya, kan ada lari, diukur waktunya begitu menggunakan stopwatch. Alat ukur waktu yang paling tepat ini adalah stopwatch, maupun digital maupun manual sama-sama paling teliti. Dan juga stopwatch digital manual ini juga sudah dilengkapi teknologi yang canggih tentu saja. Jadi sekian dulu dari saya pengukuran besaran dan satuan ini. Saya berharap kalian semua dapat mengenal saya dan mengerti tentang materi besaran satuan pengukuran. Selamat tinggal teman-teman. Bye.